banyak masalah-masalah yang menjadi pekerjaan rumah kita yang masih belum selesai dan memerlukan bukan hanya uluran tangan, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Suksesnas 2018 tercatat ada 14,2% penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas. Atau jumlahnya cukup besar, 30,38 juta jiwa. Data terakhir memang belum terupdate, tetapi ini pun sudah menunjukkan data 2015 tercatat 21,5 juta jiwa. Jadi dalam waktu 3 tahun lebih 21,5 juta jiwa, lebih dari sepertiga tambahan. Nah, angka ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama. Kemudian data terpadu kesejahteraan sosial sendiri pada Januari 2020 untuk menangani berbagai masalah sosial dan ekonomi berhubungan dengan kerentanan, masalah kesejahteraan, hanya menjangkau 40% status sosial ekonomi terbawah. Penyandang disabilitas diharapkan juga bersinergi dengan seluruh stakeholders demi terwujudnya pembangunan yang inklusif yang harus dilaksanakan untuk menjamin seluruh kelompok masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan ekosistemnya. Bapak Presiden Joko Widodo sangat mengharapkan keterlibatan penyandang disabilitas dan seluruh stakeholders dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang dapat mengakomodasi perbedaan dan menghargai keberagaman. Di 2016 kita sudah paham sekali adanya Undang-Undang 8 2016 ini juga push factor ya yang mendorong paradigma penyandang disabilitas dari yang arahnya karitatif menjadi human right based. Dia di salah satu turunannya tadi sudah disebutkan Mbak Angki Undang-Undang PP 70 ya, nanti sebentar saya ini ya. Nah, jadi intinya bahwa Indonesia sekarang semakin pro penyandang disabilitas itu betul, tentunya di sana sini yang diperlukan adalah melakukan percepatan. Tidak saja tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah semata atau organisasi penyandang disabilitas saja, misalnya diperlukan kolaborasi dan gerak yang bersama-sama untuk dilakukannya percepatan tersebut. Mengalami perubahan ke human right base dan data itu merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara. Data penyandang disabilitas di data itu merupakan bagian dari hak yang selayaknya dipenuhi oleh negara. Nah, mandat pendataan di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 sebetulnya sudah cukup detail. Memang ada mandat lakukan Kemensos secara mandiri atau bersama dengan BPS. Dan Bupati Wali Kota menyampaikan pendaftaran untuk perubahan data kepada Menteri Sosial. Dan jika diperlukan, melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan data oleh Bupati dan Wali Kota. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi itu harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional dan menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Kemudian data dipergunakan oleh kementerian lembaga dan atau Pemda dalam pemenuhan hak dan dapat diakses oleh masyarakat. Kalau kita bicara level nasional sekarang, di dalam sistem pendataan, saya bisa menyampaikan bahwa Kementerian Sosial, kemudian Bappenas, itu membuka diri untuk kemudian kontribusi dari teman-teman organisasi penyandang disabilitas. Sudah, terutama Bappenas memfasilitasi untuk kemudian berdiskusi untuk memberikan masukan atas form-form pendataan. Bagaimana pendataan yang inklusif dan sebagainya. Bappenas saya pikir Bu Vivi dan staf-staf dan beberapa luar biasa, dan saya pikir Pak Hari Hikmat juga sudah membuka peluang untuk itu. Nah, tapi kemudian di daerah memang saya pikir belum semuanya. Hanya ada beberapa daerah yang kemudian cukup maju dari kepemimpinannya, punya inovasi-inovasi berkaitan dengan pendataan, teman-teman penyandang disabilitas terlibat. Nah, situasi yang lain kenapa misalnya formnya sudah bagus dan kemudian sistemnya ada, tapi kemudian belum terdata, teman-teman, masih ada yang hilang, ada yang kemudian skip gitu ya. Ternyata
ada hal-hal yang memang ini berkaitan dengan skill, berkaitan dengan pemahaman, bagaimana mengidentifikasi sebetulnya penyandang disabilitas dengan keberagamannya. Ragam disabilitas itu iya, di dalam undang-undang itu ada 4 ragam disabilitas plus 1 ganda atau multi. Tapi begitu di lapangan, mengidentifikasi ragam disabilitas secara langsung itu ternyata tidak cukup mudah. Seringkali kita jumpai di dalam musyawarah pembangunan itu, teman-teman disabilitas disuruh datang tanpa difasilitasi apapun. Tidak ada penerjemah bahasa isyarat, tidak ada transportasi yang mengangkut mereka dari rumah ke musyawarah perencanaan pembangunan, seperti itu. Nah, hal-hal ini yang harus diperhatikan oleh negara, karena negara itu harus hadir di dalam konteks implementasi penyandang disabilitas, agar supaya pembangunan yang inklusif dan partisipasif itu terlaksana. Namun, makanya tadi saya sebutkan penganggaran dalam konteks akomodasi yang layak dan aksesibilitas itu harus disediakan atau diadakan di dalam nomenklatur anggaran negara, agar supaya mendukung partisipasi aktif penyandang disabilitas. Menurut saya, ya kelihatannya masih ada lah ego sektoral, ya karena ukuran yang dipakai itu berbeda-beda. Padahal kalau kita memakai ukuran Undang-Undang Dasar sebagai basis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tadi sebagai basis, mungkin kita bisa mendiskusikan ya definisi misalnya soal penyandang disabilitas. Kita bisa menyamakan visi dan persepsi kita. Kemudian yang kedua, tantangannya itu membangun ekosistem proses pendataan. Jadi ekosistem yang saya maksud adalah siapa saja yang melakukan apa dan mendapatkan apa begitu, dan hubungan di antara para pemangku kepentingan, dan ini mestinya melibatkan pemerintah, ya bisa Kemensos, Kemendagri, BPS, kemudian pemerintah daerah, kemudian teknologinya juga ini menjadi penting, keluarga penyandang disabilitas sendiri, dan termasuk misalnya organisasi atau NGO yang bergerak di bidang pemberdayaan penyandang disabilitas. Tadi Kementerian Sosial mempresentasikan hal yang sangat spesifik, yaitu eKTP penyandang disabilitas. Juga tadi dipresentasikan mengenai kartu keluarga penyandang disabilitas. Saya ingin bertanya, apakah hal ini dapat diterima oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas? Tidakkah diperlukan sebuah penyamaan pandangan mengenai eKTP penyandang disabilitas ini? Jangan sampai timbul perasaan bahwa justru kemudahan administrasi ini, kelengkapan administrasi ini, tidakkah dia melahirkan perasaan diskriminasi? Jadi apakah sejauh itu diperlukan untuk kita sampai pada data yang terintegrasi, yang harmonis, ya? Apakah harus sampai pada hal yang sangat khas seperti itu? Terus terang penting untuk mendengarkan pandangan saudara-saudara kita penyandang disabilitas, terutama pada poin tidakkah itu menimbulkan diskriminasi baru? Ya, itu pertanyaan saya. Jadi menjadikan penyandang disabilitas sebagai subjek, lalu memperlakukannya lagi dengan ketentuan-ketentuan yang bisa menjadikan dia objek, saya kira perlu persamaan pemikiran dan perasaan. Ya, sekian dan terima kasih.